Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Masalah Belajar dan Karir yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Yang beranggotakan saya sendiri, Arvina Nur Aryani, kemudian yang kedua ada Ernida Safitri, yang ketiga ada Husnul Watima, yang keempat ada Malida Salsabila, yang kelima ada Nuriski Rasya, dan yang terakhir ada Sofia Evita. Jadi di sini saya akan membahas pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut World Health Organization atau disingkat WHO, masing-masing istilah memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada disability. Jadi disability keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal. Nah, ini biasanya digunakan dalam level individu. Kemudian yang kedua ada impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi dan fungsinya. Nah, ini biasanya digunakan pada level organ. Kemudian yang ketiga ada handicap. Jadi handicap itu ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari membatasi atau menghambatnya pemenuhan peran yang normal pada individu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya, yang disesuaikan dengan hambatan belajarnya secara individual. Nah, jadi mereka secara fisik, psikologis, kognitif atau sosialnya itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi dia dalam pendidikan atau pembelajarannya juga memiliki pembelajaran yang khusus. Nah, itu juga berbeda dari pembelajaran anak-anak pada umumnya. Pembelajarannya dihususkan untuk sesuai dengan kebutuhannya. Nah, gurunya pun juga seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Safitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan pada masa kini mengarah pada model pendidikan inklusif atau bisa kita singkat dengan PI. Jadi semua negara maju telah ada penghargaan. Jadi perlakuan dan penghormatan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus semakin rinci dan sangat manusiawi. Jadi pengertian pendidikan inklusif memberi gambaran layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak sebayanya di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi penyelenggaraan pendidikan inklusif menyemangati pemberian kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Jadi memang ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusif ini memang harus diimplementasikan, yaitu semua anak memang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa adanya diskriminasi di dalamnya. Semua anak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan di sini merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pelajaran bagi semua anak sekolah, dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Jadi di sini kita memiliki sisi positif implementasi pendidikan inklusif, yaitu membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif, sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminasi tadi. Jadi melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memperlakukan analisis situasi pendidikan setempat. Jadi memberikan kesempatan kepada anak dan mengidentifikasi alasan mereka mengapa tidak sekolah. Jadi anak berkebutuhan khusus ini memang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dengan anak yang memiliki fisik dan mental yang normal. Untuk menyikapi hal tersebut pun maka diperlukan seorang konselor. Di sini konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Jadi konselor di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam membina dan mengarahkan
perilaku anak berkebutuhan khusus. Jadi sampai saat ini pun memang pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas, baik itu oleh dokter, psikolog maupun konselor itu sendiri. Jadi pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus ini memang saat ini masih benar-benar terbatas, entah itu di kota-kota besar dan jumlahnya pun memang sangat terbatas. Membimbing dan mendidik tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab seorang guru bimbingan konselor, karena tenaga pendidik yang mempunyai tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hak secara penuh memang termasuk dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi mungkin kegiatan ini pun membantu peserta didik dalam upaya menemukan jati dirinya, penyesuaian terhadap lingkungan, serta dapat merencanakan masa depannya sehingga dapat berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan materi mengenai masalah belajar yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Pertama, ada pengertian masalah belajar. Dari Prayitno 1985 menyatakan bahwa masalah adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seorang individu dan menghambat kelancaran dalam proses mencapai suatu tujuan kegiatan atau hambatan dalam melakukan kegiatan. Istilah yang sering disampaikan oleh Rosidan bahwa masalah adalah sesuatu yang diharapkan tidak terjadi dan yang tidak diharapkan terjadi. Sedangkan pengertian belajar didefinisikan, belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah masalah belajar yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus sering merasakan kesulitan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Kesulitan yang dihadapinya juga berkenaan dengan media atau alat bantu yang dibutuhkannya. Permasalahan belajar juga berkenaan dengan pemilihan materi yang sesuai, kesulitan buku, sumber, atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Cara membagi waktu belajar, mempersiapkan ujian, belajar mandiri atau belajar kelompok, pengerjaan tugas mandiri tidak berstruktur, menerima pelajaran di sekolah, menyusun catatan, dan sebagainya. Learning style atau gaya belajar anak berkebutuhan khusus tertentu akan mewarnai terhadap permasalahan belajar yang dialaminya. Jika lingkungan belajar tidak mengakomodirnya, maka bimbingan belajar perlu diberikan kepada mereka untuk memberikan bantuan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang berkenaan dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan yang diberikan seperti cara belajar yang efisien, menentukan cara mempelajari atau menggunakan sumber belajar, mengoperasikan atau menggunakan alat bantu atau media khusus, hearing aids, ringlet dan pad, abakus, mesin tik braille, media multimedia, dan lain sebagainya. Mengerjakan atau membuat tugas pelajaran yang cocok dengan minat, bakat, kecakapan, cita-cita, dan kondisinya atau kebutuhan khususnya. Memilih pelajaran tambahan, menentukan pembagian waktu dan perencanaan belajar, dan lain sebagainya. Kemudian bimbingan belajar diberikan dengan tujuan membantu anak berkebutuhan khusus agar mendapat penyesuaian yang baik dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak dapat belajar secara optimum sesuai dengan kemampuan atau kekuatannya atau kelebihannya dan keterbatasannya atau hambatan, gangguan, dan kelainannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Salsabila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Permasalahan karir bagi ABK. Bagi anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan SMP atau MTS atau SMPLB dan SMA atau SMK atau MAK atau SMALB menjadi masalah ketika berkenaan dengan pemilihan jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan diri anak berkebutuhan khusus. Permasalahan pastinya juga bersinggungan dengan masa depan anaknya dan tujuan-tujuan dari sekolah tempat belajarnya. Mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus diawali dengan keinginan yang kuat dan positif dari keluarga dan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Hal ini akan menjadi motivasi bagi anaknya untuk bersekolah di satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa atau di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, menjadi tumpuan orang tua dalam mempersiapkan masa depan anaknya.
Bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan akademik sedemikian rupa, maka sekolah akan lebih mengarahkan pendidikannya pada kecakapan hidup, keterampilan atau vokasional. Keputusan ini harus diketahui dan disepakati oleh orang tua dan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dengan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, diharapkan ABK memperoleh bekal hidup dan mencapai perkembangan yang optimal. Namun, dengan menumpuknya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh ABK, tidaklah cukup melalui pendidikan yang proses belajar mengajar di kelas saja. Mereka juga butuh pelayanan yang mendukung kepada keberhasilan belajar dan layanan yang memandirikan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Layanan itu adalah bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus tertentu lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Merupakan intervensi tidak langsung yang lebih terfokus upaya mengembangkan lingkungan perkembangan yang akan melibatkan banyak pihak, terutama guru pendidikan khusus. Layanan bimbingan konseling bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada dasarnya sama dengan pelayanan umum lainnya. Dalam hal ini, konselor memilih alternatif pengembangan keterbakatan tidak hanya dalam intelektual tetapi keterbakatan lainnya seperti olahraga, seni, dan sebagainya. Layanan bimbingan dan konseling ini penting sekali dalam rangka mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus. Dengan bantuan konselor, kepala sekolah dan guru menentukan program yang sesuai dengan kemampuan ABK. Untuk kepentingan ini, maka konselor atau guru kelas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program bimbingan dan konseling perlu merancang dan melaksanakan bimbingan karir sesuai dengan kebutuhan khususnya. Bimbingan karir bertujuan untuk membantu ABK dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan. Untuk itu, maka perlu diperkenalkan kepada mereka berbagai jenis pekerjaan yang mungkin dapat dimasuki oleh tamatan satuan pendidikan tertentu. Kepada mereka juga perlu diperkenalkan jenis atau tempat latihan tertentu untuk jenis pekerjaan yang mungkin dikuasainya. Menyelenggarakan latihan-latihan bagi jenis pekerjaan tertentu di sekolah akan lebih baik dengan mendatangkan narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Rasya dengan NIM 191013320013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada peranan BK dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, bimbingan dan konseling di sekolah, penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat utama merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik pada anak berkebutuhan khusus dalam upaya menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap hambatannya, mengkoordinasikan dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarganya, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup, mandiri, dan mengembangkan hobi, serta mengembangkan keterampilan sosial dan personal. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat berperan maksimal untuk membantu anak pada anak berkebutuhan khusus agar pencapaian perkembangan sosial mereka terpenuhi dengan baik. Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan pelayanan yang telah disesuaikan agar anak berkebutuhan khusus dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik, menemukan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan hambatannya. Adapun peran BK dalam membantu pencapaian tugas perkembangan ABK dalam bersosialisasi. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat, serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Yang ketiga, membimbing peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk memilih karir di sekolah. Itu saja presentasi dari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Pita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi tentang kegiatan BK di sekolah inklusi.
Kegiatan bimbingan konseling di sekolah inklusi juga merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam upaya menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap hambatannya, mengkoordinasikan dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarganya, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri, dan mengembangkan hobi serta mengembangkan keterampilan sosial dan personal. Guru BK diharapkan dapat berperan maksimal dalam membantu peserta didik berkebutuhan khusus agar pencapaian tugas perkembangan sosial mereka dapat dipenuhi dengan baik. Guru BK juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang telah disesuaikan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik, menemukan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan hambatannya. Kebutuhan ini muncul menyertai hambatan-hambatan yang mereka hadapi terhadap kondisi yang mereka miliki. Pelayanan bimbingan konseling diperlukan berkenaan dengan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya, sehingga membangkitkan motivasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dan bergaul. Untuk mencapai perkembangan optimal, diperlukan guru BK dalam membantu pengentasan hambatan terhadap tugas perkembangan sosial yang harus dicapai peserta didik berkebutuhan khusus. Konselor sebagai seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Permasalahan yang dihadapi untuk tiap anak berkebutuhan khusus berbeda-beda, dikarenakan gangguan yang mereka hadapi bermacam-macam sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki. Dengan demikian, seorang konselor harus dapat memahami dengan baik setiap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, sehingga solusi yang akan diberikan tepat sasaran. Menangani anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan seperti autisme, hiperaktif, mental retarded, Rett syndrome, dan learning disorder, dan lainnya membutuhkan suatu keterampilan tersendiri, karena sebagian besar anak-anak mengalami berbagai macam masalah dalam hal kemampuan berkomunikasi, perilaku, bahkan kemampuan sosialisasi dengan lingkungannya. Untuk itu diperlukan suatu rangkaian pelatihan yang pada akhirnya nanti mampu membantu anak-anak ini keluar dari masalahnya, atau setidaknya mereka dapat mandiri dan dapat mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki saat ini, serta bisa mengeksplorasi potensi dan bakatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.